Jikalau mencintai air, berarti kau mencintai dirimu. Berpikirlah untuk memahami hujan, sediakan ruang dan rumahnya untuk tinggal saat musim hujan. Oh, karena hujan berkah kehidupan. Bersenanglah dirimu menari dalam derai hujan yang mengguyur. Rindukanlah airnya yang segar yang kau panen saat dibutuhkan. Kita semua mencintai hujan. Oh, air hujan, air kehidupan. Termasuk ketika saya di Banyuasin. Ngomong ini Pak, saya sing penting di caranya kamu bisa nampung, kemudian kita buka dan kita milih cara nampung yang tepat. Sebagai seorang mitigator maupun seorang yang melakukan pengurangan risiko bencana tanpa mereka sadari. Kemudian yang kedua adalah kenapa kerentanan air selama ini yang terjadi di daerah-daerah yang memang permasalahan air ini sangat urgent selalu terjadi, tidak ada penyelesaian yang edukatif yang menuju masyarakat itu mandiri dalam upaya penyelesaian air ini. Contoh, saya hanya contoh, tentu Bapak paham bagaimana ketika kekeringan pemerintah hanya dropping. Itu menurut saya bukan edukasi Pak. Iya. Mohon maaf. Iya. Tapi bagaimana ketika kita dropping karena memang dia saat itu butuh, tapi harus ada edukasi. Hari ini lo haus loh, tapi ke depan Anda harus tidak minta lagi, ini ada solusi Anda yang harus lakukan. Itu sebetulnya yang sangat membuat saya galau. Kenapa penyelesaian itu tidak dari akar permasalahannya, tetapi menempatkan masyarakat itu jadi justru masyarakat-masyarakat yang tidak mandiri. Tapi bagaimana kita harus mendidik masyarakat ini, masyarakat yang berdaya, yang mandiri, yang mampu menyelesaikan masalah sendiri dengan cara yang mudah, yang bisa mereka akses. Apa hujan itu kan mudah Pak, gratis, mudah, dengan tepat hujan. Itu. Jadi di kita adalah krisis air dan kritis edukasi. Ini yang harus kita selesaikan bareng-bareng, siapa melakukan apa. Kalau saya itu kan masyarakat sangat terbatas Pak. Krisis edukasi ini harus kita mulai selesaikan. Ngapunten Pak Lurah, ini harus disampaikan. Kalau krisisnya krisis air, edukasinya udah kritis Pak. Wes megap-megap harus diselamatkan. Itu nggak bisa di apa ya? Karena kan pergerakan Buning sudah terlalu lama ya, banyak hal-hal yang mengawali perintisan dia itu kan ada yang lupa. Bisa ditambahkan nggak? Kita lagi nyari akarnya memang datang ke sini nih, maksudnya tujuannya tadi kalau kita ngelihat di presentasinya yang kita tangkap itu Buning itu lebih condong ke gerakannya, bukan ke pembina. Karena Buning itu selalu diundang orang, didengarin melakukan pembinaan terhadap orang lain. Kalau merintis itu dari tidak ada jadi ada. Kalau saya menemukan gini Mas, bahasa gini Pak. Bahasa Indonesia Pak, ya Pak Jawa. Ya, saya menemukan gini. Saya menangkap gini dan menemukan gini. Buning itu kan sangat prihatin dengan kondisi global Indonesia. Kita kekeringan, kita kalau hujan banjir, kemudian dia merintis memanfaatkan air hujan sebagai salah satu solusi. Itu bisa. Selain tanaman tadi, tanaman, konservasi tanaman dan sebagainya. Dan sudah sangat banyak tempat. Ini punya komunitas
namanya bumi apa? taruh Taruh tangan balik ke bumi, kemudian ada komunitas benih bening dan sebagainya. Ini satu upaya yang dilakukan oleh Buning dan Pak Udin sebagai suami istri nih, kepenaan pun. Nah, Buning dalam perjalanannya dari konservasi air dan tanaman tadi untuk sebagai salah satu solusi dari bencana tadi yang memang sudah sangat kritis kita mengalami permasalahan air, Buning menemukan bahwa air ini, karena air itu kan disimbolkan oleh semua berkah dari Tuhan, disimbolkan air hujan. Bah, menemukan bahwa air ini ternyata bisa untuk solusi berbagai macam penyakit. Solusi air bersih terutama. Solusi air bersih dan ternyata bisa mereduksi semua penyakit. Karena saya sudah testimoni, sudah pernah ketemu sama orang-orang yang sembuh pas di sini dulu. Bahkan ada HIV loh Pak, HIV itu sembuh loh. Sudah mau meninggal tinggal 1 bulan. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit liver, ada yang sakit kanker, semuanya sembuh. Dan saya ketemu sama orang makanya orang yang sini terapi ceritanya sembuh karena terapi air hujan. Buka praktek. Buka praktek itu berbayar. Sini berbayarnya adalah persaudaraan. Jadi konsep di sini adalah konsep berbagi, Pak. Jadi kalau Bapak ini tadi menanyakan apa yang dirintis itu memang ada benang merah antara konservasi alam. Kalau saya menangkap begini Pak, beliau ini memang awalnya memang merintis, ya merintis dari pembicaraan Bapak ya. Yeah. Kemudian karena orang melihat hasil, berhasil gitu dari pemanfaatan airnya. Kemudian beliau diundang nih banyak. Jadi narasumber. Nah kita melihat ini dari awalnya itu cuma melihat ujungnya. pas sudah berhasilnya gitu loh Mas. Tapi awal merintis ibu ini nggak kita lihat, bukan karena kita nggak lihat, tapi memang minim informasi gitu. Kalau misalnya, jadi kalau merintis itu bisa nggak Bu? Karena kan saya juga baru dari sana. Bisa nggak? Tolong, kalau salah tolong dibetulkan. Karena kan saya bukan ahli. Benar nggak yang di Indonesia itu yang pertama kali punya konsep memanen air hujan itu datangnya dari sini? Bisa dibilang kayak gitu? Konsep memanen air hujan datang. Sebelum ada Buning dan komunitas belum ada yang sebetulnya itu kan yang sudah dilakukan nenek moyang kita. Kalau kita itu lebih membangunkan kembali. Wah, betul. Nenek moyang kita itu sudah, makanya itu di Sewindu itu bahwa ini kita punya nenek moyang yang sudah mempunyai ini luar biasa, dan kita itu membangunkan kembali, membangkitkan kembali budaya nenek moyang ini. Ibu berusaha membangkitkan. Ya, dan mengingatkan kembali nenek moyang kita itu sudah melakukan contoh Pak. Dulu mereka nampung dengan itu, kemudian gentong dan macam. Dan yang saya mau, bagaimana nenek moyang kita itu mengajarkan air yang jatuh di wilayah kita nggak menzolimi tetangganya, itu genteng-genteng yang pecah, bata yang pecah itu ditata di batas-batas sana mereka. Itu pelajaran yang berharga, dan itu sekarang di konsep yang baru dengan sumur resapan, dengan biopori. Oke, berarti secara kebudayaan diangkat. Sebetulnya kami ini membuka kembali budaya nenek moyang kita. Mimpi saya sederhana, budaya nenek moyang kita ini kembali menjadi budaya masyarakat modern dalam penyelesaian permasalahan air. Mbah Dewe ki wis sudah melakukan, kok saiki malah ra ngerti gitu. Ditambahkan konsepnya dikembangkan baru. Iya. Nah, konsep baru itu datangnya dari sini, bisa dibilang kayak gitu nggak? Nggak juga. Konsep dari sini karena Tentang saya kurang tahu ya, karena saya konsep misalnya menabung air dan kemudian kelebihannya ditabung. Iya, karena kita dengan konsep 5M namanya. Konsep 5M dari sini, Bu. Bisa dikatakan dari sini nggak? Konsep mungkin. 5M itu dari sini. Menampung, mengolah, meminum, menabung, mandiri. Itu konsep di sini. Menampung apa? Mengajak masyarakat itu menampung air hujan agar mereka mau untuk kebutuhan sehari-hari diolah. Diolah ini banyak macam.
diolah ini bisa direbus, bisa masukkan gentong bejana dari tanah karena mau kendi dan sebagainya. Nenek moyang kita dulu cuma masukkan di kendi loh. Maka saya bilang, kenapa saya di daerah-daerah melihat kearifan lokal mereka? Karena mereka sebenarnya sudah tahu, karena berjalannya waktu, kemudian ada pipanisasi, pelan-pelan generasi berikutnya tidak tahu. Saya ingat di 2016 ada yang datang ke sini dari Kalimantan. Waktu itu dia cerita, dulu sekitar sungai apa yang terbesar itu, mereka nampung air hujan, tapi berjalannya waktu mereka beli galon, nggak tahu lagi air hujan. Mereka akhirnya lupa, dan yang miris, yang mereka nggak punya duit beli air galon itu, mereka manfaatkan air kali yang tercemar merkuri. Akhirnya NGO ini datang untuk belajar dan kembali menyampaikan itu ke masyarakat. Ayo nampung air hujan. Itu budaya nenek moyang kita, hanya dikemas disesuaikan dengan saat ini. Dan juga informasi itu lebih diperbarui dengan diikutkan, disayangkan dan sebagainya. Orang sekarang itu kalau udah makan pojok sekolah kan ngeyel Pak. Ya kan? Bagaimana itu jiletnya? Saya tanya, apa nek tuku botol kemasan nek Indomaret tak takon iki jilet pelak gitu kan. Bapak tanya enggak? Kalau beli air kemasan ini sudah dijilet gitu enggak Pak? Enggak kan? Enggak. Langsung minum tak Pak? Iya. Nah, apakah Bapak juga, Bapak sudah percaya saja kan? Nah, Iya, karena akhirnya itu dikemis semuanya. kalau mereka pasti udah lewat uji, Bu. Iya, benar. Tapi kan temporer Pak. Yang diujikan jelas yang Iya, bagus juga. iya, Nggak mungkin tiap betul. hari diuji. Sedangkan produksi tiap hari Pak. Produksi tiap hari. Nah, itu Nah, jenengan dapatnya pas diuji apa pas ujinya sekali bukan? doang. Enggak, jenengan dapatnya pas diuji apa pas orang? Kan nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ya sudah gitu Itu aja. sama dengan sertifikasi halal MUI. Pak, rasanya nyerempet Pak itu. Ya kan ceritanya gitu. Tadi 5M apa aja tadi Bu? Menampung, mengolah, minum. Minum ini kenapa saya jadikan konsep Pak? Karena nanti kita akan bicara bahwa air yang kualitasnya bagus itu akan menentukan kesehatan kita. Tubuh kita sekali lagi sebagus apapun nutrisi kita, ketika alat pengangkutnya sampai ke sel ini tidak kualitasnya bagus, tidak masuk ke aquaporison, tidak akan optimal masuk ke dalam tubuh dan akan lebih tidak mudah membangun imunitas atau daya tahan tubuh. Itu yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat adalah menabung. Menabung ini konsepnya yang kita sampaikan banyak dan kita beri contoh. Menabung dengan biopori yang nggak punya lahan, yang punya lahan banyak dengan jugangan. Nenek moyang kita dulu, Bapak tahu jugangan? Lubang. Di mana-mana di halaman itu. Itu kan mereka nabung Pak, konsep menabung itu. Kemudian dengan sumur sampah bisa dilihat di depan itu, di depan rumah saya juga. Bahkan yang di dalam itu langsung saya masukkan ke sumur, maka cadangan sumur saya banyak. Dan itu kita nggak sadar sudah sama tetangga loh, alur-alur air itu kan di dalam. Iya. Nah, yang keempat adalah mandiri. Mimpi saya kalau Mandiri. ini mandiri. Mimpi saya itu kalau gerakan ini nanti menjadi gerakan di masyarakat secara umum, itu nanti masyarakat mandiri akan lebih gitu. Dan ke depan kenapa konsep menabung saya masukkan? Ini bumi itu titipan bukan warisan. Jangan sampai generasi ke depan cuma tinggal cerita. Yang kita ambil eksploitasi air selama ini tabungan nenek moyang kita, jangan kita ngambil nggak pernah mengembalikan. Itulah konsep ini saya masuk. Termasuk konservasi dengan tanaman, dengan begitu masukkan ke sumur, itu konsep-konsep. Ini sederhana, langsung dicontoh. Nih, caranya masukkan sumur seperti ini. Langsung. Kalau dibilang ibu ini rintisannya adalah memberikan edukasi kepada orang lain, bisa nggak? Bisa, dan contoh nyata. Ya, mungkin Kan saya juga praktek nyata karena nampung di sini. Umum kan, karena kalau mekanisme menabung tadi yang ibu bilang yang 5M itu Menghidupkan kembali. itu kan malah memang bagian dari perjuangan kan, memang harus 5M kan. Betul Pak, dan Bapak harus tahu Pak, awal saya kampanye air ini dianggap orang gila. Jadi bukan aplikasinya kan yang dijual. Bukan aplikasinya. Ini kan teknik saja. Iya, bukan tekniknya kan yang Bukan. Orang belajar di sini karena edukasinya. Justru karena belajar di sini itu harus dibuka mindsetnya dulu. Teknik itu gampang. Secara teknis, mereka harus dibuka mindsetnya. Contoh kecil begini. Kita itu sering ribet, berpikirnya rumit.
Contoh nih, maaf, ini mungkin termasuk Anda bagian dari ini. Kenapa saya bilang? Saya ingat ketika saya ngajar di misi di Bogor. Itu seorang dokter yang mampu membuat air tinja menjadi air bersih, nangis ketika saya bicara air hujan. Kita itu orangnya ribet. Ada air bersih, nggak segera dikelola dengan baik. Yang sudah kotor, buang waktu, tenaga, energi, kos nggak sedikit, waktu yang lama untuk jadi bersih di treatment. Nah, cara pikiran mindset itu yang harus dibuka dulu. Ketika mindset terbuka, silahkan minum ini air hujan. Biasanya saya contohin buka keran minum. Tidak ini, tapi buka keran minum. Agar mindset saya mereka tidak di alat ini. Alat ini kan mereka ngeyel-ngeyel makan pojok-pojok sekolah. Kalau masyarakat enggak. Bahkan ketika hujan itu langsung tak lihat ini hujan ya. Hujan yang terbaik apa? Ketika hujan deras seperti nyamper-nyamper kayak gini. Praktek langsung. Itu penting, cari masyarakat itu praktek langsung, nggak usah teori banyak-banyak. Oh itu mbak minum air hujan tak mati kok gitu. Akhirnya kan gitu. Konsep alat ini adalah jiwa bejana perhubungan. Kemudian kenapa ini dijadikan 3? Ini adalah pengembangan karena di sini kebutuhan air itu sangat tinggi. Jadi kebutuhan air di sini sangat tinggi sehingga dan yang sangat tinggi adalah di air basahnya, sedangkan di air asam ini lebih minim waktu dulu, tapi ternyata saat ini seimbang, gitu ya. Nah, ini dua bejana berhubungan ini sistem kerja ini adalah pertukaran ion. Jadi air HO2 itu dipecah menjadi air basah dan air asam ini, di mana ini digunakan listrik, ada arus positif negatif. Nah, arus positif negatif inilah yang melakukan pertukaran ion. Jadi nanti air-air yang bermuatan positif itu akan lari ke dua-duanya ini diuji sama, tapi nanti air yang bermuatan yang di asamnya ini yang bermuatan negatif akan ke basahnya, yang di air basah ini nanti yang bermuatan positif akan ke asamnya. Nah, air yang bermuatan partikel negatif itu misalnya kapur. Nah, nanti kalau air ini ada kapurnya tinggi, dia akan di konduktornya ini endapan-endapan seperti karat. Tapi karena air hujan itu sangat minim, tidak ada kapurnya, maka ini bersih. Nah, kalau yang bermuatan negatif itu misalnya misalnya Fe, besi dan sebagainya. Nah, nanti akan di sini loh. Kenapa kok bejana? Kenapa kok di air asam ini lebih sedikit? Karena keasaman air itu hanya 20-30% yang kita lihat selama ini. Yang lebih banyak adalah di basahnya. Nah, ini untuk apa? Untuk kita minuman sehari-hari. Karena ini efektif. Jadi air yang udah kecil, klasternya kecil dipecah kembali sehingga nanti lebih optimal masuk ke sel. Jadi dia otomatis dari yang asam ke asam, yang basah ke basah. Hebatnya itu daripada kita disuruh nggak jalan-jalan. Ini asal listrik dicolokkan udah kerja sendiri. Kita kalah ya sama ini ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini karena ini namanya asam juga rasanya asam. Karena ini basah ya nggak asam. Kalau ini asam kayak saya kalau lagi itu, Pak. Nah, inilah yang fungsinya sendiri-sendiri. Ini untuk treatment lebih keluar tubuh karena antiseptiknya tinggi. Tapi ini juga kita perlakukan untuk diminum untuk kasus-kasus tertentu kalau di sini. Jadi ceritanya di sini itu kampanye air hujan plus terapi, Pak. Kadang pintu masuknya di sini. Sering juga mereka yang kemudian sembuh mengembangkan menjadi daerah binaan di tempat mereka. Salah satunya di Purwokerto itu sebetulnya mereka awalnya adalah penderita kanker apa itu namanya? Kanker apa sih, Pak, di sini? Getah bening. Getah bening. Nah, dia sudah operasi beberapa kali nggak sembuh, kemudian dia treatment air ini itu sembuh total, kemudian dia mengembangkan jaringan di sana yang sekarang banyak diikuti banyak orang juga di sana. Jadi awalnya kita banyak berkembangnya isu kesehatan yang kita angkat paling mudah masyarakat itu kemudian mengikuti cara masuknya. Begitu, Pak. Siap. Nah, Ibu buat kayak gini yang dikonsumsi buat siapa, Bu? Rencananya? Buat tamu aja atau buat dijual atau diapain? Kita di sini konsepnya sedekah, nggak ada yang dijual. Jadi orang tiap hari itu yang terapi itu banyak, Pak. Ini kan karena mereka mau datang, tak stop karena Bapak mau datang. Nanti nggak saya ruwet ngurusi tamu sana, ngurusi tamu sini, biar saya. Jadi air ini khusus untuk terapi gitu ya, Bu ya? Bukan, minum biasa. Oh, minum biasa. Yang terapi itu kan yang merasa punya keluhan. Nah, perbedaannya
dibuat seperti ini Sama tidak? sama yang tidak? Nah, Sama kalau yang yang ditampung biasa tuh yang disaring kalau biasa itu? kalau yang disaring biasa itu kan air biasa. Kalau ini kan udah pecah jadi asam dan basa. Bentuk yang sudah kecil pecah lagi menjadi lebih kecil, maka lebih optimal masuk ke sel. Udah kecil nih, dipecah kan jadi lebih kecil. Makanya dia lebih maksimal fungsinya. Ingat air basa, air alkali yang mereka jual. Yang katanya antioksidan. Kenapa dikatakan antioksidan? Karena dia dipecah menjadi kecil, dia akan lebih masuk mudah ke dalam sel. Sehingga ketika mereka optimal ke sel itu yang kotoran-kotoran yang jelpit-jelpit yang sulit-sulit itu bisa dibersihkan. Sudah kecil dipecah jadi kecil, dia lebih optimal. Dia perlu langsung diminum atau dimasak lagi, Bu? Tidak perlu dimasak. Orang dari keran aja diminum udah oke, ngapain yang udah ini dimasak? Tinggal diminum doang. Nah, sekarang yang ini, kalau bedanya dengan yang umum, Bu, ini seperti itu. Gimana? Air hujan. Itu kan yang untuk nampung dari atap. Iya. Untuk nampungnya air hujan biar punya cadangan. Nah, kalau yang itu bisa dibuat minum kan? Kalau ini harus. Saya Harjono Wibowo, Lurah Yogyakarta. Jadi kesaksian saya terhadap Ibu Sri Wahyuningsih Sarjana. Ibu Sri Wahyuningsih sangat banyak memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat, terutama dalam konservasi air, pelestarian lingkungan, kemudian juga menemukan ijtihad bahwa air hujan sebagai berkah itu ternyata sangat besar manfaatnya untuk kesehatan. Jadi sangat banyak warga sini yang memanfaatkan air hujan terutama untuk kesehatan, untuk mereduksi sangat banyak penyakit. Dan dari pemerintah Kulon juga sangat banyak mensosialisasikan kepada warga untuk memanfaatkan air hujan. Secara pelestarian lingkungan sangat penting karena kita harus menjaga air hujan, kemudian pelestarian lingkungan, menjaga air tanah, dan supaya metabolisme dari alam terjaga semuanya. Kemudian juga banyak memberikan kontribusi bagi terutama perekonomian, karena ternyata dari hitungan bisa efisiensi sampai 150.000 per bulan gitu, untuk air sebagai bagian dari kesadaran tentang kesehatan. Jadi saya kira itu, Mas. Untuk beli air itu Untuk kan dia kalau pagi masyarakat itu keluar pakai kapal kecil-kecil itu loh, keluar ke darat beli air, bawa masuk ke laut tiap pagi seperti itu. Terus kita tanya satu persatu, habis berapa, harus selesai ini. Kiri ya, Mas. kiri, Apa ini? kiri. Cucuk isi cemeng. Ini yang ngasih itu kan. Gawake sebagor, penak toh? Ya Allah, itu rumahnya. Loh, lah ya nek pan. Sipun desane sehat. Alhamdulillah, ya Allah. Gojek-gojek ae urip ora? Nggih. Bisa kan kuwi. Bisa ras kayak orang kaya. Serius, Pak. Pulih kan gitu. Jadi setelah kita kenal sama Taman Nasional, ternyata banyak aturan juga kan, Pak. Kalau ini masuknya Taman Nasional? Ya, Taman Nasional. Nanam saben purun mawon. Iya. Kalau dulu memang kita mikirnya beda, jadi kita harus nanam terus gitu. Karena enggak Setelah itu berdampak, setelah erupsi berdampak terhadap air segala macam. Sangat terdampak. apa?
lingkunganku ini harus aku jaga, aku harus melakukan ini, kan nggak semua yang berpikir ke situ. Dan kan teman-teman ini mohon maaf yang notabene itu mohon maaf nggak paham apa itu konservasi, nggak ini, tapi mereka punya kemauan yang luar biasa itu yang membuat saya salah satunya bertahan untuk mereka itu gitu. Bener loh Pak, bayangin Pak, dia harus berjuang 2 hari dikorbankan, mestinya dia dapat duit gitu ya, dia mengorbankan, kadang tidak kenapa pikiran dapat duit gitu, waktunya dia gitu, untuk melakukan sesuatu yang belum tentu dia bisa menikmati. Nah, inilah yang membuat dengan kesadaran yang luar biasa itu, gila kalau teman-teman ini kan teman-teman yang notabene memang enggak full kegiatan mereka kita terjun, tapi pelan-pelan kita melepaskan diri. Tapi kalau untuk yang namanya bibit, untuk ini akses itu tetap kita bukakan untuk mereka gitu. Ini kan sampai hijau begini Bu. Berapa tanaman kira-kira yang Ibu? Aduh, Gak kehitung. Karena begini, kenapa kita waduh jangan kasih hampir ratusan ribu dari bawah sampai atas. Bener. 6 hektar ya? Iya. 60 hektar ya. Jadi kita menanam hampir sekali tanam 3.000, 5.000 itu kan sering. Tapi setelah cek itu setelah musim hujan sekarang nanam, musim hujan besok udah nggak ada. Jadi sekarang kita nanamnya 500, 1.000 itu mentok. Tapi pola kenal tanam mereka yang ini dari mana Bu awalnya? ya dari bencana Merapi kita ya, awalnya Merapi dimulai dari donasi bantuan, karena memang di sini parah banget berdampaknya. Jadi berbagai bantuan termasuk dari Bali, dari berbagai daerah itu kita alihkan ke sini. kurang paham ya yang dulu itu teman kita juga loh, karena kita memang ada 2 tersentuh oleh mereka, desa termasuk yang dulu kita jadi satu di sama kita. daerah-daerah Terus karena ini wilayah biar untuk dari sini itu ada yang semua dibantu bisa dengan Karena saya ini yang dikembangkan kan telek titik ini. Jadi mabet mana ya. Aku seneng dolanan tuku pelet ya gitu. nggak bisa kita kalau suruh ngitung tapi nggak bisa. Tapi kalau ini aja perkiraan 30%. Kalau kita tanam ratusan nih 20% dari 60%. Dari 60%. Kejeran gue bro, wes jangkat nah. dari rumah jam berapa Pak Ahmad? Jam 3. Palingan ajak nyebrang neng. Kok ini genteng semua Lah, ini ternyata anu, ini di RRI gendong. tahun berapa ya Mas? Yang hidup cuma 2 orang itu? Lah kan. Kelompok anak-anak muda. Masyarakat sini. Ini belinya gimana? Komunitas ada komunitas. Komunitas. Kali Kuning. Oh, Kali Kuning. Ini ada juga komunitasnya desa wisata. Komunitasnya kan komunitas ini cair sekali jadi sukarelawan gitu ya. Saya jadi guru di sekolah air hujan Banyukuning itu, jadi guru volunteer sebetulnya baru berapa tahun ya Kuning ya, 4-5 tahun ini ya, 4-5 tahun ini. Jadi kalau kesejarahan ya saya hanya berdasarkan cerita dari Kuning Pak Edi sebagai foundernya. Yayasannya apa namanya Pak? Yayasan Mutiara Banyulangit kalau nama yayasannya, tapi kalau kebetulan Bapak ini tidak masuk di struktural karena beda. Jadi Bapak ini terbatas pengajar di sekolah dan jadi tim ahli kami gitu.
Jadi kalau Yayasan Mutiara Banyulangit, jadi Yayasan Mutiara Banyulangit ini di bawahnya ada komunitas Banyu Bening, ada sekolahnya, ada sanggarnya gitu, yang masing-masing bidang ini berperan sendiri gitu. Sekolahnya di bidang edukasi, kemudian di komunitasnya ini lebih luas, kita ya edukasi, sosialisasi komplit. Tapi kalau di sekolah ini kan kita lebih fokus bagaimana kita bicara tentang informasi air hujan dari berbagai sudut pandang keilmuan gitu ya. Kalau di komunitasnya luas sampai kita ke sosialisasi nih, kalau di masyarakat kayak gini kita pintu masuknya apa, nah itu kan kita udah ke praktek-praktek lapangan gitu. Bisa dijelasin Bu, susunan yayasannya siapa aja? Jadi yayasan itu sebagai ketua namanya Bu, sebutin nama. Iya, ketua yayasannya saya, salah satu penasihatnya Kamaludin sama Bambang Sugeng Haryanto namanya. Kemudian bendahara itu namanya Suranto, kemudian sekretarisnya Bapak Basarudin. Ada di situ pembina satunya namanya Usman Firdaus. Jadi si Ciliwung itu salah satu pengurus yayasan kami. Itu di susunan kepengurusan yayasan ya. Kemudian di sekolahnya itu sebetulnya kepala sekolahnya itu yang namanya Pak Dwi Agus Kuncoro. Beliau itu salah satu ASN di Kementerian PUPR. Ketika beliau masih bertugas di Solo, memang dia bisa efektif mengurus sekolah. Tapi karena beliau sekarang waktu itu kemudian pindah di Kalimantan dan sekarang pindah di pusat, kemudian PLT sekolah itu dipegang oleh Pak Udin, diserahkan ke Pak Udin. Ya, karena dia yang kesehariannya di sekolah itu, sama Pak Dwi Agus Kuncoro diserahkan ke beliaunya. Kemudian di situ kalau di sekolah air hujan ini kita ada memang bendaharanya juga beda dengan yang di yayasan karena ini kepengurusan tersendiri. Nah, bendaharanya itu namanya Mugyadin Latifah. Kemudian sekretarisnya di situ dipegang oleh salah satu dulu yang aktif, tapi karena dia sibuk kuliah kemudian ada yang menggantikannya. Yang itu digantikan didobel oleh Pak Basarudin ini yang aktif sering di sini gitu. Jadi dulu itu sebetulnya sekretaris sekolah itu beda gitu. Tapi karena beliau harus menyelesaikan kuliah dan sebagainya, maka digantikan. Kan biasa bongkar pasang seperti itu. Tapi setidaknya dalam kondisi yang tidak begitu terstruktur dengan baik, tapi ini pembelajaran tetap berjalan, kegiatan tetap berjalan gitu. Pak, memang kepengurusan kita ini tidak seperfect yang lainnya Pak ya, sampai detail dengan dengan divisi-divisi ini kita enggak. Kita memang lebih siapa sih yang punya skill di sini, kita saling seperti bahwa nama-nama itu memang kita tetap ada, tapi ketika ada yang harus dikerjakan ya yuk bareng-bareng bersama. Pak, pemanfaatan air hujan dan pengembangannya dari pemanfaatan air hujan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri pengaruh atau perannya Buning ini sudah layak nggak sih sebenarnya menerima kategori individual ya? Kategori perintis ya? Kategorinya perintis lingkungan. Sebagai perintis, jadi saya cerita Buning sebagai individual ya. Kalau saya menilai itu, saya kira Buning itu sudah layak lah untuk dinominasikan. Kenapa? Karena walaupun sebagai kiprahnya itu sebagai perintis pembinaan air hujan ya, tetapi implikasinya sebetulnya luas sekali. Implikasinya saya melihatnya dari seorang akademisi sekarang ya. Saya di Banyu Bening, saya memposisikan diri sebagai akademisi gitu, sebagai orang yang mencoba untuk menjelaskan secara rasional dan saintifik kenapa itu penting sekali gitu. Jadi gerakan yang diinisiasi oleh Buning yang kelihatannya sepele dari air hujan itu sebetulnya implikasinya luas karena itu terkait dengan
konservasi air. Konservasi air kita ke depan yang kita tahu semua data-data nasional pun menunjukkan bahwa kondisi air tanah kita kan sekarang sudah merah semua kan di Jawa. Saya barusan dapat data lagi itu yang dari Water Forum yang kerjasama dengan Bappenas, itu merah semua Jawa merah semua. Jadi apa yang dilakukan Buning itu sangat strategis sebetulnya. Kenapa? Karena melalui introduction pengantarnya bahwa air hujan itu berpotensi sebagai air sehat gitu ya, air yang bisa menyehatkan kita, itu ekstrapolasinya atau perluasannya itu sebetulnya berimplikasi kepada kesadaran untuk menyimpan air lagi ke dalam tanah untuk penyediaan underground water. Karena mindset kita sekarang itu kan ngambili melulu kan. Bahkan mungkin teman-teman di KLHK juga mikirnya gimana kita nyari sumber air. Gimana kita nyari sumber air, ini sudah merah. Ini sudah habis. Gimana kita nyari sumber air lagi? Gimana kita nyari sumber air lagi? Kan begitu terus. Tapi kan bukan tidak pernah ya, masih sedikit lah yang berpikir bahwa ini waktunya nyimpan, waktunya kita saving, dan satu-satunya yang bisa di saving sumbernya air hujan, tidak ada yang lain. Dan memanfaatkan air hujan juga belum ada ya. Kalaupun masih ada, minimal. Minimal. Hanya pada masyarakat yang kondisi terpaksa memakai air hujan karena tidak ada sumber lain. Kalau ada sumber lain, mereka memilih sumber lain untuk diambili daripada menjadi prioritas. Daripada memanen, kemudian sisanya menyimpan. Saya melihatnya dari sisi itu sebetulnya. Kenapa kok Buning itu menjadi sangat layak? Karena ini betul-betul akan menjadi cara pandang baru. Gitu. Cara pandang baru untuk kita mengelola air, mulai menyimpan air dan menggunakannya secara bijak. Jadi pola pikir ekstraktif yang apa-apa kita ngambil, apa-apa kita ngambil. Kalau habis kita nyari sumber lain untuk kita ambil lagi. Termasuk air juga begitu, itu sudah mulai kita ubah dan Buning perannya luar biasa untuk mengubah mindset itu. Intronya, masuknya memang air hujan untuk kesehatan. Karena itu yang paling mudah untuk diterima oleh pikiran orang bawah, oleh pikiran masyarakat. Masuknya lewat situ, tapi kemudian meluas. Isu besarnya sebetulnya bukan itu. Isu besarnya tidak melulu itu, Mas. Jadi saya melihatnya itu di situ. Itu kenapa saya punya motivasi kuat, saya harus gabung. Saya harus gabung ke komunitas ini gitu. Ini harus diperkuat komunikasi. Dan backup dari sisi akademik, backup dari sisi saintifik harus diperkuat. Oke, Pak. Strategi sekali. Bapak dari mana, Pak? Sebutkan namanya sama tempat Bapak bekerja. Oke. Saya Agus Prasetya nama lengkapnya. Saya pengajar di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dan saya punya concern memang terhadap konservasi, terhadap pengelolaan air dan air limbah, dan terhadap kebersihan lingkungan. Saya punya concern ke situ. Di teknik kimia saya memang concernnya ke situ gitu. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Yeah. Kita akan uji penghematan bakteri. Kebetulan saya sama teman saya yang ngerti itu. Ini air asam ini pH 4. Iya, bawah 4. Tapi kemarin saya cek itu pH 4. Ada yang rekam ya, Mas? Dibandingkan dengan hand sanitizer yang dijual di luaran itu, efektif ini. Dan ini ini karena ini air. Ini kan untuk muka, untuk apa? Kalau kita naik motor, untuk umur, luka bisa. Kalau itu kan nggak bisa. Sanitizer nggak berani ya memakai kimia alkohol. Baik di dalam tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita. Ini beliau ini konsen dok. Jadi kita kemarin itu kan untuk
banyak dari tenaga pendidikan, dosen itu yang kena COVID. Nah itu kita kirimin air ini. Jadi alhamdulillah dalam kurun waktu 3 sampai 6 hari itu bisa sembuh. Positifnya itu sudah negatif. Jadi memang kemarin kita konsentrasinya memang untuk penyintas COVID. Tapi akhir 8 tahun ya kita untuk air kesehatan. Sekarang untuk konsumsi teman-teman saya begitu. Setiap hari mereka putar galon, ambil air untuk diminum, dikonsumsi di rumah. Gratis itu Pak? Gratis. Ya, karena kita di fakultas kan tidak ada jual beli ya. Kalau kita ada penggalangan dana nanti malah dipertanyakan apa. Jadi kita makanya kita ajukan ini sementara kita pakai air RO karena ke depan kita punya gedung tinggi kan untuk SGLC itu kan nanti kita akan untuk panen air hujan. Nah disitu kita akan tampung air hujan. Nah mungkin bahan bakunya kita sudah tidak beli. Tapi karena kita terbatas airnya makanya kita produksi air RO. Alhamdulillah di ACC. Dan setiap hari teman-teman pada nuker, saya pun masak pun pakai air ini sekarang. Menanak nasi pakai air. Ada sekali ya kemarin ada temen ya yang minta air ke saya, itu saya kasih 3 liter Bu nih. Nah itu ayahnya itu sakit diare, sudah akut, jadi sudah tidak bisa bangun. Cuman hanya diberi 3 gelas dalam 1 hari itu bisa sakitnya itu bisa sembuh, dalam arti penyembuhannya cepat, itu bisa berjalan dan bisa sholat ya. Itu pada telepon saya karena ada alkalinnya bagus sekali, akhirnya beliau juga membuat alatnya ini karena memang obatnya ini tidak paten dan siapapun bisa untuk membeli ataupun menggunakan. Oke, itu mungkin dampak dari sisi kesehatan ya Pak. Mungkin ada dampak yang lain, mungkin dari sisi ekonomi itu apa, bagaimana Pak? Kalau dari sisi ekonomi ya kalau kita dengan air alkali ini daripada beli aqua yang lebih murah, kita pakai RO ini kita produksi sendiri 1.000 liternya hanya 45.000. Artinya ini lebih ekonomis ya Pak ya? Ekonomis. Lebih ekonomis, kemudian kualitas airnya lebih sehat, ya lebih sehat, lebih ekonomis. Daripada kita konsumsi aqua itu, aqua sekarang 1 galon 18.000. Dari IPA, dari filsafat untuk kita sosialisasikan. Jadi sudah banyak kok. Sudah banyak yang hubungannya dengan COD BOD-nya hampir nol. Karena TDS itu rendah sekali. Ya, COD BOD itu juga sangat rendah. Oh, artinya sudah ada penelitian COD BOD sudah. Bahkan air hujan yang belum belum diapa-apakan ya, ditampung saja. Asal penampungannya itu betul, tidak dilewatkan saluran yang kotor, ya, tidak dilewat saluran yang kotor. Kualitas air hujan itu sudah memenuhi baku mutu untuk air minum. Bisa dibandingkan dengan artinya baku mutu nomor 1. Baku mutu untuk air memenuhi syarat untuk diminum sudah, nggak usah diapa-apakan, ditampung saja air hujan itu dengan cara yang betul sudah bisa diminum, itu sudah memenuhi syarat untuk air minum. Bisa diadu dengan air yang lain, itu kualitasnya bagus sekali, sangat bagus. Itu layak sekali karena Buning juga mempromosikannya ke semua orang gitu. Jadi semua orang yang memang memerlukan air ini untuk penyembuhan dan sebagainya. Itu kemarin ada yang dari Klaten atau dari mana itu minta Buning, kemudian di sana habis Buning saya Mas, saya minta air basahnya. Kebetulan di saat itu ada pasien, ya udah saya ke sana, kita kasihkan. Oh makasih, berapa beli? Enggak, ini gratis. Sifatnya kan ini untuk kemanusiaan juga, dan itu tidak dijual belikan. Terutama itu semangat kita kan untuk kemanusiaan, bukan untuk dijual belikan. Itu juga selaras dengan programnya Fakultas Teknik untuk pengabdian masyarakat. Jadi kita produksi ini kalau bisa nanti kita ke masyarakat yang mau pakai, kita berikan teknologinya gitu. Fakultas Teknik juga gitu, karena kita TSI juga bergabung dengan Banyu Bening yang merasa sangat, saya selalu berguru dengan Buning. Buning kalau untuk ini nih, oh pakai ini.
ini belum selesai. Akhirnya untuk pengobatan COVID kemarin saya juga dapat ilmu dari air basah ditambah air asam dengan beberapa komposisi ditambah propolis lagi, itu ternyata memang cepat sekali untuk membantu penyembuhan COVID-19. Iya, ada semuanya, tapi proporsinya bulan habis, saya minta lagi, ambil ya, saya sana ambil lagi, karena memang tidak serta-merta harus itu, tapi harus ada komposisi tertentu. Tapi memang manfaatnya sangat bermanfaat sekali, terutama untuk COVID ini. Teman-teman yang kena itu merasa terbantu, karena memang yang kena itu tidak bisa kemana-mana, yang bisa memiliki kan kita itu. Saya sih sebenarnya sudah secara empat mata lah disebutkan, penemu ini sudah dijelaskan ke saya, tapi saya pengen lebih yakin lagi gitu dari pihak apakah alat ini diciptakan oleh komunitas untuk kepentingan komunitas. Untuk kepentingan komunitas iya, jelas tegas. Tapi siapa yang menciptakan kita tidak bisa mengatakan. Kenapa? Karena teori tentang splitting air seperti ini sudah ada itu sejak abad 19. Oh, jadi orang melakukan ini sebenarnya sudah lama dilakukan. Cuma trennya aja baru sekarang. Dan Buning itu mensosialisasikan bukan begitu. Jadi kalau dari cerita sejarah tentang water splitting itu namanya, memecah molekul air dengan elektrolisis namanya, itu dikenal sejak abad 19, tapi orientasinya waktu itu adalah untuk memproduksi hidrogen oksigen. Orientasinya ke situ. Belum dikenal bahwa nanti ternyata ada airnya nanti jadi air alkali dan air asam yang punya khasiat masing-masing. Belum, itu baru-baru ini. Baru-baru ini ternyata produknya itu berkhasiat loh, bagus kualitasnya untuk kesehatan, untuk penyembuhan dan sebagainya. Itu belum lama itu. Yang boomingnya pada saat ada kanker water dan sebagainya, boomingnya itu. Nah, jadi yang kebaruannya itu adalah penelitian-penelitian yang terkait khasiat dari produk airnya ini, air alkali dan air asamnya. Tapi kalau metode splittingnya, metode pemecahan molekul airnya itu sudah lama, dikenal lama sekali itu. Jadi kalau kita mengklaim bahwa itu adalah penemuan kita itu ya keliru, ya pas lah. Lebih tepatnya mungkin itu masih berlaku untuk kalangan dunia riset ya. Kalau di masa-masa lalu belum menyentuh pada seperti apa yang dilakukan banyak dengan teman-teman itu. Kalau terkait dengan alat ini sebenarnya mungkin pertanyaan gini, siapa yang menciptakan atau yang mengembangkan bakso dan mie ayam? Pertanyaan mungkin ke arah seperti itu. Sekalian mungkin tidak terlalu fatal, karena gini, Banyu Bening kan baru generasi kedua. Insya Allah nanti Buning kemarin bilang hari ini Insya Allah Gus Ariben sebagai generasi pertama nanti ke Banyu Bening bisa ngobrol bareng. Itu beliaunya sebagai generasi pertamanya yang disertai dengan sekian puluh orang, 11 orang Pak ya. Itu generasi pertama. Cuman dalam pengembangannya Pak Ahmad semalam kan membicarakan masalah itu kurang, dengan bahasa beliau kan kurang pengembangannya. Kebetulan Buning punya tekad yang kuat yang didasari oleh kemauan dengan masa lalunya terkait dengan keresahan air hujan itu, akhirnya Banyu Bening akhirnya melakukan satu, sekalipun yang namanya ada satu dinamika yang luar biasa. Kalau bahasa kasarnya itu ya mungkin tantangan, hambatan segala macam, tapi semua itu kan bisa dikesampingkan seperti itu. Jadi kalau terkait alat sebenarnya kita berpikir secara sederhana saja lah. Soal di luar sana banyak, 90% masih kita yang handle, Banyu Bening yang handle alat itu, karena kita punya tim. Dan kebanyakan teman-teman di luar sana itu ada satu kebiasaan, males untuk cari bahan materialnya. Satu bahan material dapat di toko sini, yang satu harus nyari lagi, ya biasanya kan seperti itu, kemalasannya di situ. Akhirnya dia biasanya udahlah Banyu Bening aja yang bikinin kan, seperti itu. Kendalanya cuma di situ sebenarnya. Dari kemarin udah muter-muter apa pekerjaannya sudah deteksi. Ya.
Nah, sebenarnya ada dua hal Pak yang menjadi pertanyaan kami menggelitik itu. Nanti kami minta juga tanggapan Bapak untuk Mbak Ning itu nanti di akhir pembicaraan. Tapi yang menjadi kenapa kami mendesak Mbak Ning untuk mengajak kami ke sini adalah perihal siapa yang menciptakan pertama kali alat alat penampung air hujan, dan mekanismenya itu siapa? Mbak Ning cerita adalah jadi di GR. Nah, mumpung kami di sini, kenapa nggak sekalian aja? Nah, kebetulan tahun ini untuk isu konservasi air itu ada 2 calon Pak. Sebenarnya malah untuk airnya 3. Pertama itu Ciliwung bersih, kualitas Ciliwung bersih itu airnya di Jakarta, di Jogja itu Kuning, dan yang di Ternate Pak. Kita tahu sendiri Ternate itu kan Bapak yang hutan. Agar kami tidak salah ketika menulis laporan ke Dewan, nanti saya tulis Ipin gitu rupanya. Bukan kan malu-malu diketawain orang. Nah sebenarnya itu yang pengen kami. Nah mungkin yang keduanya nanti mungkin semacam apa namanya pendukungan ya, penjelasan tentang sepak terjang itu. Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya memang alat itu, alat itu memang yang mengembangkan bukan menciptakan adalah saya, dan sudah masuk saya patenkan ya, dapat paten juga tahun 2021 ya, 2020 malah itu dapat paten terbaik di UGM ya, karena memang itu alat itu sangat simple, sistemik, dan mudah menyebar ke seluruh Indonesia sehingga saya dapat paten. Nah, kenapa alat itu saya buat? Itu udah sejarahnya tahun 2005 itu saya buat konsep pemanenan hujan. Itu dari konsep drainase kita itu kan drainase yang tidak ramah lingkungan karena airnya dibuang ke sungai semua sehingga banjir. Kemudian saya mencoba untuk membuat konsep secara keseluruhan dan menyusun buku tentang pemanenan hujan. Itu salah satunya dari 18 metode itu ada 1 metode yang menangkap air hujan. Terus menangkapnya itu bagaimana caranya gitu. Di Indonesia sudah ada menangkap langsung masuk ke tangki kayak di Gunung Kidul gitu ya, dan Samarinda itu masuk dari atap masuk. Nah kemudian di luar negeri ada yang pakai filter gitu ya. Nah saya coba untuk mengembangkan semuanya jadi satu kesatuan, yaitu alat pemanenan hujan. Sebelum masuk di tangki disaring dari atas dengan saringan daun, kemudian masuk ada saringan debu kasar, kemudian saringan debu halus gitu ya. Nah, saringan debu halus kemudian kalau tidak dipakai, di sini ada penutupnya, dia langsung masuk sumur sampan ya, sehingga semua air termanfaatkan, satu dipakai, yang satunya untuk sumur resapan. Kemudian itu saya tulis sebagai sebuah calon paten, layak paten, kemudian saya daftarkan di UGM memberikan award, dulu layak paten terbaik juga. Setelah patennya turun jadi paten terbaik gitu ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, kemudian tahun 2010 saya buat itu di Fakultas Teknik. Selesai, banyak yang ternyata yang tertarik dari KR dan mana tertarik. Kemudian kenal Mbak Ning itu di mana? Di seminar Kementerian PU dengan Pak Direkturnya Pak Pak yang putih itu Pak siapa itu? Tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 14-an ya Mbak Ning? 2014 atau 13 akhir. Ya, gitu Pak. Ketemu Mbak Ning cocok sekali karena saya juga belum pernah berpikir beliau itu punya alat elektrolisis deh ya Mas. Elektrolisis, loh kok apik man gitu ya, bagus sekali gitu. Terus Mbak Ning juga udah punya pikiran kalau air hujan gimana, ya cocok, kalau air hujan mungkin lebih cocok gitu dengan itu. Akhirnya Mbak Ning bergerak sendiri untuk elektrolisis air hujan ya, nanti kalau salah benar ya Mbak Ning. Air hujan, kemudian saya tetap bergerak yang voluminal. Itu adalah seperti itu Mas. Tapi paten ini UGM kan punya sifat paten kalau untuk sosial memang dibiarkan. Tapi kalau untuk yang namanya industri mau ikut, ya mestinya bayar supaya kita bisa penelitian terus gitu. Terus
Setelah itu ya sudah, alat itu menyebar kemana-mana ya Mbak Ning. Kita membuat juga gerakan bersama Mbak Ning, Mas Udin dan teman-teman. Yuk, kalau kita sendiri-sendiri tidak akan bisa cepat, tapi kalau dengan gerakan bisa kemana-mana. Nah, Mbak Ning juga mesti punya yang Kenduri Banyudan, itu juga gerakan yang muncul duluan gitu malahan ya. Gerakannya pelan-pelan, kita membuat WA, sekarang ada 27 WA group. Nah, Mbak Ning ini gurunya untuk kesehatan apa ya Mbak? Air hujan dengan kesehatan. Adik saya yang di Sukoharjo itu juga saya promote untuk buat, akhirnya dibantu oleh koleganya Mbak Ning, Pak Agus Dwi ya, dengan 2 tangki terus kita bantu, jadi sekarang 5 tangki dia punya besar dan banyak sekali pasiennya. Nah gurunya beliau itu Mbak Ning itu, kalau ada masalah tanya, kalau ada orang datang ini sakit stroke gitu langsung telepon Mbak Ning, ini mau sakit stroke resepnya apa gitu dari Mbak Ning. Dan relatif semuanya menganggap Mbak Ning itu guru untuk kesehatan ya Mas, untuk air hujan dengan kesehatan. Tapi Mbak Ning juga tidak merasa dia sebagai guru ya, karena juga mendapatkan ilmu dari yang lain, jadi saling menggurukan lah gitu, kayak guruku. Jadi kalau Pak Ipin, Pak Zulkifli menganggap Mbak Ning guru, Mbak Ning juga dapat ilmu dari Pak Zulkifli, ilmu penyebaran yang masif di pulau-pulau itu loh Mas, itu, dan ilmu untuk mengikut sertakan tiap-tiap mitra-mitra gitu ya, gitu. Jadi kita itu di dalam gerakan tidak ada yang guru, semua menggurukan satu sama lain. Itu yang membuat kita tetap harmonis satu dengan yang lain, karena Mbak Ning menganggap saya juga gurunya, tapi saya tidak menganggap beliau itu sebagai guru saya. Konsep belajar bersama ya. Konsep belajar bersama. Ya tidak ada ilmu di satu titik tertentu gitu loh Pak. Ya itu, kalau kembali pertanyaan tadi, apakah itu buatan saya? Iya. Tapi saya kan nggak membuat baru sama sekali, menggabungkan dengan berbagai, kemudian saya buat jadi satu kesatuan sistem, tidak hanya air hujannya saja, tapi sumur resapannya juga. Dan saya juga terus membuat alat injeksi air sumur, air hujan ke air sumur. Ini yang akan mudah-mudahan akan ke depan akan baik sekali, karena dengan biaya cuma 200.000 kita bisa mengisi air sumur dengan air hujan, tapi di situ ada alat yang saya buat untuk mereduksi kecepatan supaya tidak merusak dinding sumur di situ. Nah penelitiannya terus gitu. Mbak Ning kemudian mencoba untuk membuat sekolah apa Mbak? Sekolah air hujan. Dengan karena pertanyaan semakin lama semakin sulit, maka beliau menggandeng ahli kimia di teknik kimia, bagus pras ya, ahli kimia, ahli biologi digandeng semua, dan itu saya kira bagus. Saya juga sangat senang, saya sangat mendukung itu semuanya. Nah kira-kira seperti itu Pak.